Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Setelah tadi ada sedikit masalah teknis, kita bertemu lagi di materi komunikasi industri pariwisata yang akan dibawakan oleh Pak Hendro. Ini adalah pertemuan yang kedua, sehingga Pak Hendro harapkan kalian semua bisa memahami materi yang sudah diberikan Pak Hendro pada pertemuan yang pertama kemarin. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Materi ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Dalam komunikasi, kemarin sudah kita bahas mengenai komunikasi, syarat-syarat komunikasi, kemudian klasifikasi. Sekarang kita akan membahas klasifikasi komunikasi. Klasifikasi komunikasi itu ada 6. Yang pertama adalah komunikasi perorangan. Yang namanya komunikasi perorangan berarti ya komunikasinya hanya 1 sampai 2 orang, tidak lebih dari itu. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu jelas lebih dari 2 orang atau lebih banyak orangnya, misalnya grup, kemudian kelas dan sebagainya. Itu komunikasi kelompok yang pemikirannya berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau komunikasi langsung, ya kita menyampaikan langsung kepada si penerima pesan. Sedangkan komunikasi tidak langsung itu adalah komunikasi yang tidak secara langsung diterima oleh penerima pesan. Kemudian ada komunikasi formal, dan ada komunikasi informal dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi resmi yang biasa digunakan oleh keprotokolan, biasanya oleh pejabat-pejabat tinggi dengan bahasa yang baku. Kemudian komunikasi informal itu adalah komunikasi yang tidak resmi, yang biasa digunakan dalam forum-forum biasa seperti bermasyarakat, kemudian di grup-grup WA sekarang yang lagi ngetrend, kemudian grup Facebook dan IG dan sebagainya, itu adalah bahasa-bahasa informal. Kemudian ada komunikasi non-formal. Ya, komunikasi non-formal ini adalah komunikasi yang tidak normal. Artinya tidak normal di sini, tidak formal, bukan tidak normal. Tidak formal di sini, komunikasi yang disampaikan itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku atau lebih cenderung bahasa gaul lah, kalau namanya anak muda zaman sekarang gitu ya, atau apa ya istilahnya, bahasa-bahasa masa kini, misalnya contohnya gabut gitu kan, galau butuh teman dan sebagainya seperti itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang komunikasi yang digunakan dalam bentuk non formal. Oke, kemudian kita lanjut ke ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi sendiri itu ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal secara lisan adalah komunikasi secara lisan yang dikeluarkan oleh seseorang berupa kata dan bahasa yang keluar dari mulut atau suatu pembicaraan secara langsung sehingga komunikan dapat memahami langsung maksud dari pembicaraan. Jadi ini langsung terucapkan. Jadi komunikasi verbal ini terucap dari orang kepada orang lain, sehingga orang yang menerima pesan ini bisa langsung memahami dari maksud pembicaraan. Kemudian komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata berupa isyarat, ekspresi, wajah, gestur. Gestur ini adalah bahasa tubuh. Physical appearance itu gerak tubuh juga. Jadi atau berupa simbol yang diungkapkan oleh seseorang dalam berkomunikasi. Misalnya bersalaman, bersentuhan, berpelukan dan sebagainya, itu adalah bagian dari physical appearances. Jadi dalam komunikasi ini ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Kalau tadi komunikasi verbal itu langsung terucapkan oleh mulut, sedangkan komunikasi non-verbal itu berupa isyarat atau ekspresi atau bahasa tubuh. Kemudian kita lanjut sekarang pada tipe komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama adalah kinesis, komunikasi dengan ekspresi wajah atau facial expression, tatapan mata atau eye contact, isyarat dan sikap tubuh atau gestur.
Kalau di WA atau di media sosial itu lebih dikenal dengan emoji. Ya. Ini, makanya dalam komunikasi itu diharapkan setiap komunikan maupun komunikator, orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan itu bisa saling bertatapan mata sebagai bahasa isyarat sikap tubuh dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada written communication. Written communication adalah komunikasi yang disampaikan tidak langsung berhadapan pada saat yang bersamaan, misalnya dokumen, email, short message, sosial media, dan lainnya. Nah, ini sudah familiar sekali di kalian. Ini adanya grup-grup WA, ya, grup chatting, dan sebagainya, itu adalah merupakan written komunikasi. Pada dasarnya di situ kita menulis baru kita kirim. Ini adalah contohnya written communication. Kemudian ada prosemic, yaitu sebuah komunikasi untuk membangun interaksi komunikasi dengan orang lain dengan memperhatikan jarak atau personal space atau jaga jarak. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kalau kita dekat itu bisa komunikasinya itu lebih intim, sedangkan kalau kita jauh itu kesannya seperti kita ada jarak. Nah, ini disebut tipe komunikasi nonverbal prosemic. Kemudian yang keempat ada chronemics, yaitu bahasa komunikasi atau komunikasi nonverbal yang berbentuk semboyan atau simbol yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya. Kalau ada tanda bulan dan bintang itu biasanya dekat dengan lokasi masjid, atau kita seperti di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas, itu adalah merupakan simbol yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tanda P kemudian disilang, ya di situ dilarang parkir gitu ya. Nah, makanya kalau anak-anak semua paham dengan bahasa simbol ini, ada larangan parkir, ada larangan tidak boleh masuk, ya jangan masuk. Kalau kalian masih tetap masuk, berarti kalian belum bisa berkomunikasi secara nonverbal. Oke, yang kelima ada vokalis atau paralinguistik, yaitu sebuah tekanan suara ketika pesan atau message disampaikan kepada orang lain. Jadi contohnya bagaimana orang itu berkata keras dengan berkata dengan intonasi yang lebih rendah. Itu bisa untuk membedakan mana ketika marah, mana ketika dia tidak sedang marah atau lagi santai. Nah, di situ adalah tipe komunikasi nonverbal. Jadi bisa dibedakan kan, mana ketika orang marah, mana ketika orang yang lagi santai, lagi bergurau dan sebagainya. Ini bisa disebut tipe komunikasi nonverbal, vokalis atau paralinguistik. Kemudian yang terakhir adalah haptik, yaitu sebuah komunikasi dengan sentuhan yang diberikan seseorang sebagai gambaran komunikasi. Contohnya ini, berjabat tangan, berangkulan, kemudian saling memeluk dan sebagainya. Itu adalah sentuhan yang diberikan seseorang untuk menggambarkan komunikasi, keakraban antara komunikan dengan komunikator. Jadi ini adalah tipe-tipe komunikasi nonverbal yang sudah saya sampaikan. Kemudian ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah hambatan bahasa. Jelas perbedaan bahasa antara satu dengan yang lainnya itu akan menimbulkan hambatan dalam berkomunikasi. Oleh sebab itu, maka memahami konteks, memahami makna dari satu bahasa itu menjadi hal yang penting untuk meminimalkan hambatan komunikasi. Kemudian hambatan struktur. Yang dimaksud hambatan struktur di sini adalah ketika komunikasi itu terjadi antara pimpinan dengan bawahan. Hambatan struktur ini biasanya terjadi pada organisasi tertentu, pada perusahaan-perusahaan tertentu yang melibatkan antara pimpinan dengan bawahan atau antara manajer dengan stafnya, yang menjadikan komunikasi ini menjadi satu
hambatan karena perbedaan jabatan di situ. Yang ketiga adalah hambatan jarak. Nah, jarak ini juga mempengaruhi hambatan dalam berkomunikasi. Orang yang berkomunikasi langsung dengan yang tidak langsung, misalnya dia menggunakan surat, email, akan berbeda sekali seperti orang itu berkomunikasi tanpa jarak. Oleh sebab itu, pemaknaan dari hambatan jarak ini adalah semakin dekat orang berkomunikasi itu meminimalkan hambatan dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah hambatan latar belakang. Hambatan latar belakang ini disebabkan karena perbedaan satu pendidikan, strata sosial, bahkan perbedaan ekonomi. Jadi perbedaan latar belakang ini juga bisa mempengaruhi hambatan komunikasi. Makanya untuk meminimalkan hambatan latar belakang ini kita harus paham siapa yang kita ajak komunikasi, siapa yang menjadi penerima pesan, siapa yang mengirimkan pesan. Akan sangat menjadi hambatan bila seorang pejabat berkomunikasi dengan rakyatnya yang notabene rakyatnya tidak berpendidikan dengan menggunakan bahasa yang sangat tinggi. Oleh sebab itu maka ketika kita berkomunikasi kita harus tahu dulu audiens kita di mana. Siapa audiens kita, posisinya seperti apa. Nah, itu akan menjadi hal yang baik ketika kita berkomunikasi. Oke, next, mengatasi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah dengan baik, dengarkan dengan baik. Artinya dengarkan dengan baik ini ya kita menjadi pendengar dulu. Ya. Kemudian yang kedua jangan menyela. Ketika ada orang berbicara, kita dengarkan dulu dengan baik sampai mereka berhenti, baru kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tunggu hingga orang lain selesai bicara. Minta maaf atas kesalahpahaman. Ya, selalu minta maaf ini untuk anak-anak perhotelan sangat dianjurkan. Walaupun kita benar, kita harus selalu meminta maaf. Ya. Kemukakan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman mengenai permasalahan yang ada. Ya, mengulang pertanyaan dari pengirim pesan itu boleh untuk memperjelas masalah yang dihadapi. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi, supaya tidak terjadi permasalahan-permasalahan baru. Yang keenam, tunjukkan empati dan rasa memahami serta katakan bahwa Anda ingin membantu memecahkan masalah. Ya, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pengirim pesan itu merupakan salah satu bentuk empati sehingga orang yang mengirim pesan ini merasa senang, paling tidak bisa menghibur lah. Gitu ya. Misalnya orang yang mengirim pesan itu adalah orang yang lagi kesusahan, maka ya kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang humoris atau guyonan dan sebagainya itu ya. Kita tunjukkan kalau memang mereka sedang kesusahan ya kita ikut merasakan bagaimana kesusahan itu. Kemudian yang berikutnya berbicara dengan normal, jangan mengeraskan suara Anda. Santai saja, tone-nya, suaranya itu dibikin normal. Kalau memang perlu agak dinaikkan karena pendengaran yang kurang, itu boleh. Tapi jangan sampai ada istilahnya membentak. Gitu. Beda membentak dengan berbicara keras. Kedelapan, tetaplah sabar dan sopan. Tetap kita menghadapi siapapun, entah itu orangnya sedang marah, entah orangnya sedang komplain, sedang tidak puas, tetap kita harus sabar dan sopan. Yang kesembilan, jelaskan tindakan apa yang perlu dilakukan. Kalau misalnya Anda harus menyampaikan permintaan maaf, sampaikan minta maaf. Itu kesalahan Anda. Tapi jika itu memang bukan kesalahan Anda harus menyampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ke nomor 10, hubungi orang lain yang sesuai jika diperlukan. Nah, ini menghubungi atasan apabila kalian tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi ini sangat diperlukan. Jadi jika kalian masih punya senior atau orang yang lebih tinggi jabatannya di atas kalian, itu bisa disampaikan kepada atasan. Kemudian yang terakhir, tetap berikan informasi. Ya, memberikan informasi ini sangat penting sehingga walaupun dalam keadaan tertekan, keadaan sulit,
itu memberikan informasi itu adalah bagian dari citra kita berkomunikasi dengan baik terhadap orang lain. Oke, kita sudah sampai di akhir materi. Ada satu kalimat yang menarik di sini. Kunci utama dalam berkomunikasi adalah mendengarkan, sehingga sebagai komunikan dan komunikator dapat saling bertukar pesan dengan sempurna dan direspon dengan baik. Mendengar adalah soft skill yang harus dibiasakan karena itu merupakan etika dalam pergaulan dengan orang lain. Oke anak-anak, itu dulu materi yang bisa disampaikan Pak Hendro untuk materi komunikasi industri pariwisata pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan bisa memahami dan bisa mempraktekkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian pesan saya ketika anak-anak berkomunikasi di grup WA, terutama yang ada Bapak Ibu gurunya, kurangi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang tidak baku. Gantilah kata iya dengan baik, kemudian kalau Pak, Bu memanggil Bapak Ibu gurunya, lebih baik disebutkan Ibu siapa, Bapak siapa, jangan disingkat Bu, disingkat Pak gitu ya. Itu lebih lebih menghargai, lebih mengorangkan dalam bahasa berkomunikasi. Jangan menggunakan bahasa oke, kemudian jangan menggunakan bahasa iya lagi ketika berkomunikasi di grup resmi yang di situ ada Bapak Ibu gurunya. Mari kita berkomunikasi dengan baik. Pak Hendro sangat menyarankan kalian bisa berkomunikasi dengan Pak Hendro dengan baik, entah itu melalui WA, entah itu melalui media sosial lainnya. Yang terakhir, pesan dari Pak Hendro, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan jangan lupa selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling akhir, jangan lupa subscribe, like, and share channelnya Pak Hendro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.